Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Anak Kampung. Baik, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Terima kasih karena sudah mau tonton video saya ini. Karena mungkin kalian sedang mencari informasi nyangkut dengan awal memulai usaha di toko bangunan sekaligus dengan peralatan listrik. Jadi mungkin saja memang saya akui bahwa kondisi tempat usaha atau kondisi di mana usaha saya untuk di bidang alat-alat bangunan atau bahan-bahan bangunan beserta dengan alat-alat listrik belum terlalu memadai atau kelengkapannya belum bisa dibilang kategori toko. Cuman saya ingin ceritakan berbagi pengalaman bahwa ketika kita pada awalnya memulai suatu usaha, khususnya di bidang ini toko bangunan dan juga alat-alat listrik tadi itu tidak secara praktis itu langsung memulai dalam bentuk toko yang besar. Mungkin kalau teman-teman punya dasar modal yang sudah besar, oke lah itu langsung serentak itu punya toko bangunan yang besar sekaligus dengan kelengkapan alat-alat listriknya dan juga bahan-bahan bangunannya itu sudah lengkap. Nah, tetapi pada awalnya kita yang kemudian dasarnya modalnya kecil, pastinya kita memulainya dengan cara yang bertahap seperti yang kemudian saya lalui ini. Saya itu pengalaman saya itu secara bertahap, dimulai dari pengadaan kabel terlebih dahulu. Kabel juga saya belum pengadaan ke kabel yang urat, kabel tembaga itu belum. Saya pengadaan itu menyediakan dulu kabel-kabel serabut yang murahan ini dan dijualnya secara ecer. Itu pun masih terbilang agak lama karena memang pada masyarakat umumnya itu belum terlalu mengetahui apa yang kemudian saya jual ini pada substansinya, bahwa hampir seluruh masyarakat belum terlalu mengetahui lah ini sesuatu yang kemudian saya jual. Nah, karena memang pada barang-barang yang kemudian ada di tempat usaha saya ini hampir 80%-nya itu adalah obat-obatan pertanian. Untuk ini bahan bangunan sekaligus dengan peralatan listrik ini itu di kisaran 10 atau 20% lah. Nih, dan belum terlalu lengkap. Saya hanya menyisipkan saja dan melihat kondisi di lapangan apabila kebutuhan masyarakat yang mana saya menyediakan yang itu saja. Saya belum terlalu untuk fokus untuk menyediakan segala aspek menyangkut dengan bangunan dan juga peralatan listrik. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama itulah kebutuhan modal yang memang harus besar. Sementara perputaran untuk saya masih terlalu banyak fokusnya ke obat-obatan pertanian. Nah, kenapa saya bahas dalam channel ini? Karena memang saya akan fokuskan di channel ini itu adalah pembahasan terkait dengan saya memulai usaha di bidang ini bahan bangunan sekaligus alat-alat listrik. Nah, tetapi butuh proses perkembangannya seperti apa ke depannya nanti. Itu makanya teman-teman yang penasaran tetap ikuti channel saya terus. Nah, kemudian teman-teman yang lihat dalam video ini itu banyak sekali barang-barang saya yang kosong. Nah, karena habis Lebaran kemarin itu banyak sekali orang yang datang untuk belanja sehingga untuk kekosongan barang sampai sekarang ini pun belum tiba. Karena apa? Hampir sebagian barang yang saya belanja yang ada di daerah saya, kemudian sebagiannya tidak ada di daerah saya belanjanya di luar daerah. Makanya untuk proses pengirimannya itu masih terbilang agak lama. Selain itu, mungkin teman-teman membutuhkan apa yang perlu untuk dipersiapkan terlebih dahulu ketika kita memulai usaha di bahan bangunan dan juga nih peralatan listrik. Nah, terserah teman-teman mau memulainya dari penjualan semen terlebih dahulu atau penjualan alat-alat listrik seperti kabel, nih veten, sekaligus saklar, stop kontak dan lain-lain, balon lampu dan lain-lain itu terserah teman-teman. Tapi pada intinya substansinya bahwa nih teman-teman menyediakan segala sesuatu itu jangan mengikuti keinginan atau kemauan teman-teman, tetapi berdasarkan dengan nih apa yang kemudian dicari oleh konsumen dari kalian. Nah, kalau misalkan konsumen kalian itu carinya stop kontak ganda, itu teman-teman harus sediakan stop ganda. Tapi saran saya untuk meminimalisir pengeluaran modal yang berlebihan, sediakan dulu satu atau dua jenis merek saja, jangan berlebihan. Kalau di tempat atau usaha toko listrik yang besar itu sudah menyediakan berbagai macam variasi, stop kontaknya saja berbagai macam, saklarnya juga berbagai macam. Nah, tetapi spesifiknya kalau kita yang ada di pedesaan itu kita sediakan dulu seadanya. Karena apa? Karena menyangkut dengan kebutuhan masyarakat itu pastinya masih agak terbatas. Jadi mungkin di daerah tempat tinggal teman-teman itu atau desa atau pedesaan lah, di tempat tinggal teman-teman itu untuk kepadatan penduduknya sudah memadai, kalian bisa
fokus untuk di usaha misalkan bahan bangunan atau ke toko peralatan listrik juga tidak masalah. Tapi kalau untuk di tempat saya itu toko bangunannya masih agak terbatas, peralatan listriknya juga masih terbatas, makanya saya sediakan. Nah, kalau mau kita 100% atau 90% lah full nih ke bahan bangunan dan juga alat-alat listrik, saya akan percaya kita harus membutuhkan modal yang begitu besar. Jadi mungkin itu dia nih cerita singkat dari saya awal memulai usaha di bidang bahan bangunan atau toko bangunan sekaligus dengan peralatan listrik. Siapa tahu kalian tertarik, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau ada saran dan pendapat atau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Nih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya di channel ini. Bye-bye.